Shalom saudara, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Manantap Siahuta, Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Salam jemaat yang terkasih, jumpa kembali dengan saya. Mari kita siapkan hari ini untuk ibadah minggu keempat di bulan September, minggu terakhir saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan satu pujian. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti-Mu Tuhan. Menghibur, menolongku, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau ku sembah. Haleluya. Ya Ramaya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, minggu keempat di bulan September. Kami Tuhan datang padamu beribadah Tuhan, untuk selalu Tuhan mencari wajah-Mu.
dan urapi setiap kami yang hadir, jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, agar mereka Tuhan siap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga walaupun keadaan sulit, masa berubah, Tuhan, ada banyak persoalan, tapi kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan, ada kasih, ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan, ada penghiburan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, agar bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Ini adalah minggu keempat di bulan September, ya. Di bulan September, kalau minggu yang lalu kita udah belajar tentang setia dalam perkara yang kecil. Ternyata perkara yang kecil itu bicara tentang mamon, tentang uang, tentang harta saudara. Sehingga kehidupan kita tidak berpaling daripada Tuhan. Jadi hal yang kecil itu mamon. Biarlah mamon itu menjadi saudara hamba kita, tapi Tuhan kita satu tetap, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran minggu ini dalam ibadah raya Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia adalah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Firman Tuhan adalah sederhana, saudara. Ini adalah bicara tentang ketika Yesus khotbah, ya, Yesus dan sanak saudaranya. Yesus menjelaskan di ayat ini, saudara, siapa yang layak jadi saudara-saudaranya, siapa yang layak menjadi ibunya. Jadi kita buka firman Tuhan, Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita baca sama-sama, saudara. Ayat 19 mulai. Ibu dan saudara-saudaranya Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Ayat 20. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ayat 21, perhatiin baik-baik saudara. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saya ulangi, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sampai di sini saudara tangkap baik-baik, saudara, yang paling penting, saudara. Jadi kalau boleh mau saya ringkaskan, saudara, ini adalah khotbah yang paling sederhana, tetapi yang paling betul-betul membuat kita kaget. Ternyata hubungan darah, saudara, tidak begitu menjadi penting dalam mengikut Tuhan. Bahkan Yesus bilang, walaupun itu ibunya, walaupun itu saudaranya, menegaskan kalau mereka tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, artinya mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan, mereka tidak akan menjadi saudara-saudaranya Yesus. Jadi saudara-saudaranya dibilang bahwa definisi Tuhan Yesus adalah mendengarkan firman-Ku dan melakukan firman Tuhan. Nah, di sini adalah hal yang terbaik saya mau jelaskan, ada beberapa hal, saudara. Yang pertama adalah cara kita mendengar firman Tuhan. Ini penting, saudara. Cara mendengar. Kalau saudara lihat di Nazaret, ya, Nazaret di dalam firman Tuhan, saudara lihat bisa buka di Injil, ya, kalau mau saya bagiin di mana, di Matius 4 di situ ayat 26, saudara, di situ dijelaskan bahwa ketika Yesus berkhotbah di Nazaret, ya, firman Tuhannya bagus, mereka senang dengar firman, heran mereka. Tetapi mereka bilang apa? Itu kan Yesus, anaknya Yusuf, anak tukang kayu. Tapi terus sudah setelah mereka mengerti bahwa itu masih orang sekampung dengan dia, mereka menolak. Ingat, Nabi ditolak di tanah kelahirannya. Perhatiin, semua orang jemaat yang terkasih, kalau engkau lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, perhatiin, yang menjadi lawan, menjadi musuh adalah orang yang dalam rumah tangganya sendiri. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Karena apa? Kalau engkau lebih mengasihi ayahmu, ibumu, anakmu laki-laki perempuan, dan menantumu laki-laki perempuan, maka engkau tidak layak. Yesus bukan mengajarkan kebencian, tapi Yesus mengajarkan begini, saudara. Apapun yang terjadi, dunia boleh goncang, ya, tetap yang nomor satu adalah Dia, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi dalam mempraktekkan firman Tuhan, seringkali kita mau lakukan firman Tuhan, tetapi orang tua kita bilang nggak bisa, kamu harus begini, kamu harus tunduk sama orang tua. Tapi ada yang lebih di atas lagi, Tuhan katakan, jelaskan bahwa Tuhan itu harus nomor satu. Tuhan itu harus segala-galanya,
di atas apapun yang ada di dalam bumi ini, saudara. Ya. Jadi bahkan Matius 6 ayat 33 menjelaskan, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang paling penting. Kerajaan Allah yang penting. Kebenarannya yang paling penting. Engkau taruh paling atas, saudara, kebenaran itu. Baru yang lainnya. Amin. Yang pertama, saudara, cara mendengarkan. Artinya saudara harus punya respon yang positif, respon yang benar, respon yang baik. Ya, ada banyak orang responnya wah positif, tetapi bukan kebenaran. Jadi respon positif ini bicara respon yang kita dengarkan adalah kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus menegaskan, kalau dia tidak lakukan firman Tuhan, walaupun dia sedarah dan sedaging dengan aku, dia tidak layak menjadi muridku. Dia tidak layak menjadi saudara-saudaraku. Bahkan dijelaskan, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya. Jadi yang pertama saudara perhatiin, mendengarkan dulu. Kalau saudara gagal di mendengarkan, saya kasih tahu, saudara tidak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan. Maka hal yang pertama saudara lihat di dalam Efesus. Ya, Efesus 6 berkata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, dikatakan. Karena kita melawan tipu muslihat iblis. Musuh kita bukan darah dan daging. Firman Allah menjelaskan musuh kita adalah apa? Tipu muslihat iblis. Roh-roh jahat di udara. Kita tidak bisa saudara hanya sekedar beragama saja, hanya sekedar saudara duduk manis setengah jam atau 1 jam, udah gitu selesai, shalom sada, salam kiri, haleluya. Tidak bisa saudara. Saudara harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tanpa mendengarkan firman Tuhan, bagaimana orang bisa sembuh saudara? Yesus bilang, Yesus memberi perintah, bangkit dan berjalanlah. Maka orang yang lumpuh itu mendengarkan firman Tuhan, ini perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Dia dengarkan, dia lakukan, maka akan terjadi kesembuhan. Kenapa ada banyak orang tidak terjadi mujizat? Karena dia tidak mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pernah perhatikan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, jadilah seperti orang lumpuh itu. Ketika dia mendengar Yesus perintahkan, bangkit dan berjalanlah. Maka apa yang terjadi? Dia mendengarkan firman Tuhan. Ada kuasa yang dari Maha Tinggi turun atas kakinya sehingga dia disembuhkan. Kenapa? Sederhana. Dia punya respon yang benar. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya perhatiin di zaman Tuhan Yesus jarang berdoa. Tuhan Yesus kalau menyembuhkan orang cuma memerintahkan saja. Bukan berarti kita nggak usah berdoa, tidak. Tetapi saudara perhatiin, saking orang percayanya, baru Yesus ngomong aja itu dulu terjadi kuasa mujizat terjadi. Kenapa? Karena orang itu percaya. Karena saya percaya begini, sebelum Yesus sembuhkan, Yesus tahu bahwa orang ini bisa disembuhkan dan percaya. Makanya ada banyak anak Tuhan yang gagal. Kenapa? Mereka hanya mengejar mujizat saja. Mereka hanya kejar kuasa Allah, tapi mereka tidak mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu makanya mujizat Tuhan tidak terjadi ke dalam orang yang mencari mujizat. Yang pertama, saudara, yang paling penting saudara, lihat di Nazaret Yesus ditolak. Di mana Nazaret? Tanah tempat dia lahir, saudara. Ditolak. Di tempat lain, ada saya ayatnya dibaca di sini di Genesaret, Matius 14 ayat 34, Genesaret. Saudara. Kalau saudara buka firman Tuhan Genesaret, ya, orang tuh baru tahu, baru mengenal bahwa ini Yesus. Mereka semua bawa orang sakit kepada Yesus. Mereka minta izin sama Tuhan, memegang ujung jubahnya saja. Ada banyak anak Tuhan bertahun-tahun gereja, saudara, ya, tidak pernah bisa dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Kenapa? Karena bukan kuasa Tuhan yang kurang besar kuasanya, tetapi hati orang itu tertutup, ya. Mereka mencari mujizat saja, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Itu makanya Tuhan tidak sembuhkan. Hari ini saya nasihatkan saudara, buka telingamu, telinga rohanimu buka. Kalau engkau selama ini telinga rohanimu selalu tertutup, Tuhan, kenapa aku tidak pulih-pulih? Saudara minta ampun sama Tuhan, bertobatlah. Tuhan Yesus bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka saudara akan terjadi mujizat, terjadi kesembuhan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kuasa Allah dahsyat, tidak ada batasnya saudara kuasa Allah. Buat semua orang yang percaya tentunya. Ya, buat semua orang percaya. Ini dijelaskan dengan benar saudara. Saudara ayat 30, ya, ayat berapa tadi? Di Lukas 10, ayat yang ke
Bukan. Ya. Kembali ke pembacaan tadi, ya. Di dalam Lukas 8 ya, ayat 21. Lukas 8 ayat 21 berkata begini, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan. Ingat urutannya, mendengarkan firman Tuhan dulu. Ya, ada banyak orang langsung melakukan firman Tuhan. Dari mana caranya? Tidak akan pernah bisa, saudara. Kalau saudara tidak dengar firman Tuhan dahulu, jangan pernah saudara berharap bisa melakukan firman Allah. Amin. Ada banyak orang yang kebalik-balik, nggak pernah baca firman Tuhan, tahu-tahu nasihatin orang, bertobat lu, berdoa lu. Dari mana dia bisa dengarkan firman Tuhan? Dia nggak pernah baca firman Tuhan, dia nggak pernah ibadah, dia nggak pernah berdoa, nasihatin orang. Makanya hidupnya nggak jauh daripada hanya saudara simpatisan. Kita bukan simpatisan, kita ini murid Kristus. Amin. Jadi yang pertama saudara, jangan kebalik, dengarkan firman Tuhan. Ya, dikatakan begini, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Ini yang pertama, mendengarkan firman Allah. Makanya orang itu bisa sembuh. Kenapa? Yesus memerintahkan dan orang itu secara rohani mendengarkan sehingga kuasa turun atas orang sakit itu, dan orang sakit itu sembuh. Ada banyak anak Tuhan. Sederhana sekali saudara, saya ingatkan sekali lagi bahwa yang paling gampang adalah saudara mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah begini artinya saudara. Saudara, kalau Yesus datang, saudara harus hormat sama Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau mau ibadah, saudara, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Saudara berdoa sungguh-sungguh, dengarkan. Saudara perkatakan, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Apalagi yang harus aku tanggalkan? Yang belum sempurna, yang belum serupa dengan Kristus, seperti seorang pemahat. Ya, di satu kali saya baca saudara tentang buku yang memahat tentang satu kota, ada David namanya. Jadi pemahat itu memahat patung David itu persis wajahnya seperti David. Ketika ditanya sama wartawan, apa yang dilakukan sehingga pahatanmu demikian hidup dan luar biasa? Dikatakan semua cuma begini, semua yang bukan David dia buang, semua yang bukan karakter David dia buang, sehingga inilah David, sesuai, sama, segambar serupa. Dan saudara, saya kasih tahu buat saudara, semua yang tidak seperti Yesus dalam hidup saudara, karakter, ya, sifat, mulutnya, perkataannya, cara mendengarkannya, cara menghormati, yang tidak seperti Yesus, buang satu-satu saudara. Sehingga ada pemulihan, pertobatan dalam kehidupan saudara setiap hari. Amin. Ini firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya kasih tahu, ada kabar baik. Bukan kuasa Tuhan yang kurang hebat menjamah kehidupan engkau, tetapi cara mendengarkan firman Tuhan itu mungkin yang harus diperbaiki. Buka telinga rohanimu. Ini yang pertama. Kalau engkau tidak mendengarkan, Tuhan bilang, tidak, kamu bukan saudaraku, kamu bukan ibuku, kamu bukan ayahku. Ini firman Tuhan saudara. Ini hal-hal yang pertama. Hal yang kedua adalah dikatakan, ya, ayat 21. Yang kedua adalah melakukannya. Kalau saya katakan kata-katanya Yesus yang lengkap, dikatakan ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Setelah dengar firman Allah, lakukan. Perhatian orang lumpuh itu mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, bangkitlah dan berjalanlah. Orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Dia lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Sederhana. Coba, kalau Yesus perintahkan bangkit dan berjalan, orang lumpuh itu nggak mau bangkit, bisa nggak? Bisa. Sederhana, sobat. Logikanya buka. Yesus katakan bangkit dan berjalan. Orang lumpuh itu bilang, enggak Tuhan, saya lumpuh, nggak bisa. Ada banyak anak Tuhan seperti itu. Dia doakan, dalam nama Yesus engkau pulih, engkau sembuh. Enggak, saya belum sembuh, masih sakit saya, masih luka hati saya. Nah, banyak orang yang mengeraskan hati seperti itu, makanya tidak sembuh. Karena apa? Tidak melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Dan Yesus, ampuni agar engkau sembuh. Oh enggak Tuhan, saya masih sakit. Oh, pendeta enak ngomong, ngampuni. Pendeta nggak ngerasain saya sakitnya seperti apa. Saudara, saya kasih tahu, Yesus jauh lebih sakit di Kalvari itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau saudara perhatikan filmnya Tuhan Yesus, saudara perhatiin 12 jam sebelum Yesus meninggal,
sebelum Yesus mati, ada banyak duka cita yang dialami demi untuk saudara dan saya. Ya, Yesus sudah merasakannya lebih dahulu, jauh 2000 tahun yang lalu, saudara. Ya, kalau kita pendeta ini hanya disuruh oleh Tuhan mengajarkan pada saudara. Kalau nggak percaya, lihat Matius terakhir, Matius 28 dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir apa? Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang apa? Telah kuajarkan. Kata telah, perhatiin, telah kuajarkan kepadamu. Ini artinya, saudara, mari kita sudah lakukan firman Tuhan. Kalau engkau disuruh Tuhan, ya, dengar, lakukan. Sederhana. Tuhan Yesus berdoa kan, memerintahkan, kau mau apa? Aku mau sembuh, Tuhan. Aku mau melihat sama orang buta itu. Tuhan Yesus, melihatlah. Maka orang buta itu melihat, sembuh. Kenapa? Ada kuasa yang maha tinggi turun atas orang buta. Karena orang buta itu apa? Dia percaya sama Tuhan, sehingga dia datang. Tuhan, hanya Engkau yang bisa, yang lain tidak mampu. Hanya Engkau yang mampu, Tuhan. Itu makanya ketika dia berharap sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka Tuhan bilang, Tuhan Yesus punya rasa belas kasihan. Jadilah seperti yang kau ingini. Karena apa? Permintaannya gak aneh-aneh. Melihat saja Tuhan. Amin. Jadi kalau hari-hari ini kita berdoa sama Tuhan, berdoalah, Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi murid seperti Engkau? Bagaimana aku bisa melakukan firman Tuhan? Saya seperti itu berdoa, saudara. Biar segala kehormatan, segala pujian, kemuliaan hanya milik Tuhan saja. Tuhan, bagaimana caranya agar saya bisa melakukan firman Tuhan? Hari ini, saudara, saya kasih tahu. Kalau engkau tidak mendengarkan, kau tidak beri waktu untuk melakukan firman. Jangan saudara pikir saudara di gereja, terus saudara dapat bisa masuk surga. Tidak, saudara. Saudara hanya sibuk mungkin di acara saja. Hati-hati, kadang-kadang kita di gereja hanya sibuk di acara. Ya, apalagi mungkin kita ada meeting terus. Saudara perhatiin baik-baik, apakah itu melakukan kehendak Bapa? Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, saya kasih tahu, saudara tidak pernah saudara disebut apa? Saudaraku. Ini firman Tuhan. Saudara Tuhan yang baik adalah lakukan firman Tuhan dengan baik. Yang pertama tadi, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah lakukan firman Tuhan. Ingat, bukan kurang besar kuasa Tuhan. Penyakit, kesusahan, kesulitan Tuhan bisa pulihkan. Tapi kalau tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan firman, saudara tidak akan mengalami mujizat yang Tuhan janjikan. Karena lihat, di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada damai sejahtera. Kalau damai sejahtera, saudara, nggak mungkin kita sakit-sakitan. Ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Tuhan akan menjamin kehidupan saudara. Berarti ada makanan, ada minuman, ada sukacita. Tentunya saudara akan mengalami hari-hari itu tidak dengan saudara Senin Kemis tidak makan tidak minum, ya. Senin makan, Selasa nggak makan, nggak mungkin. Tuhan pasti pelihara saudara, ya. Karena di zaman dulu aja bangsa Israel masuk padang gurun 40 tahun berarti saudara, sepatu tidak rusak. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, tidak mungkin terjadi. Padang gurun bisa ada air, bagaimana caranya? Karena kita harus tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi lihat kasih Allah jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada apapun juga. Mungkin pasangan kita bisa berubah, anak kita bisa berubah, orang tua kita bisa berubah, saudara kita bisa berubah. Tapi percayalah, saudara kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita melihat lagi seperti itu. Pandanglah seperti Yesus memandang. Kita bersaudara, kalau dia dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, berarti kita bersaudara dengan dia. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya bersyukur atas firman Tuhan pagi hari ini. Ada satu lagu, saudara, sebelum kita tutup dalam doa. Ya, mari kita naikkan sungguh-sungguh, seperti orang yang mendengarkan. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, saudara. Ingat, seperti firman Tuhan, yang menjadi saudara Tuhan adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari tundukkan kepala. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Kalau hari-hari ini saudara kurang mendengar, kalau mendengar firman Tuhan, baiklah kita bawa buku catatan, kita catat, kita dengan hormat dengan firman Tuhan. Artinya saudara, ketika engkau mendengarkan, mencatat firman Tuhan, itu ada penghargaan dari kerajaan sorga. Ada suatu kehormatan dari kerajaan sorga melihat bahwa orang ini sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan. Itu makanya Tuhan memerintahkan malaikat, berkati orang ini karena orang ini sungguh-sungguh menghormati firman-Ku. Ini firman Tuhan. Yang kedua adalah saudara, ketika kita dilihat hati kita haus, hati kita lapar, Tuhan tidak akan biarkan saudara. Saudara akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Saudara kalau haus, saudara akan dipuaskan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara, apapun sakit penyakitmu, pagi hari kamu berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mulai saat ini. Ingat, dengan iman, kalau saudara dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Hari ini, saat ini, sekarang sedang terjadi sudah dalam nama Yesus. Karena Tuhan bilang tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang mustahil. Firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, saudara, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, berarti engkau harus sungguh-sungguh hormat, lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau berdoa, berdoalah. Tuhan bilang jangan lagi khawatir, aku menjamin hidupmu. Kau jangan khawatir. Kau jangan malas lagi, bekerjalah sungguh-sungguh. Jangan tipu-tipu kalau kerja. Sungguh-sungguh, kalau engkau dipercayakan uang, kau harus sungguh-sungguh bertanggung jawab. Kalau engkau dipercayakan anak 3, ya, istri 1, engkau berdoa sama Tuhan, berkati hidupku agar aku bisa mencari nafkah, mencukupkan buat istri dan anak-anakku. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti buka jalan positif saudara yang percaya. Amin. Hari ini Tuhan menyerahkan semua jemaat yang mendengarkan, bahkan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Selama Tuhan diagungkan, selama nama Tuhan dimuliakan, dimuliakan artinya saudara lakukan semua perintah Tuhan, segala perintah Tuhan. Saudara dengarkan, saudara lakukan, jangan saudara lupakan. Maka ketika engkau dengarkan dan lakukan firman Tuhan, kemuliaan Allah turun atas hidupmu. Dan Tuhan tidak akan biarkan saudara. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Mari angkat tanganmu yang percaya. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam usahamu. Diberkatilah engkau dalam mengajar, menyekolahkan anak-anakmu. Diberkatilah kehidupanmu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, segala pujian hormat kami kembalikan kepada hamba-Mu adalah manusia yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mari Tuhan, biarlah Engkau berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biar kuasa Allah turun atas mereka dalam nama Yesus hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang mengalami kuasa Tuhan yang telah dipulihkan oleh Tuhan, dengarkan, lakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara.